Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Vera pada video kali ini. Sebelumnya Bu Guru ingin bertanya, bagaimana kabar Ananda di rumah? Semoga selalu baik-baik saja ya anak-anak. Alhamdulillah. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Bu Vera akan menyampaikan materi atau pelajaran IPA di subtema 3. Ya, video ini sudah sampai di subtema 3 ya anak-anak ya. Bu Guru, bagaimana kalau saya lupa materi IPA di subtema 1 dan 2? Caranya gampang sekali anak-anak. Kalian buka kembali bukunya, dibaca. Kalau membacanya masih belum ingin membaca, gampang, putar lagi video pembelajaran yang Bu Guru buat, atau bisa nonton video dari sumber yang lain, boleh ya anak-anak. Jangan pernah malas untuk belajar. Nah, selanjutnya pada subtema 3 ini materi IPA yang akan kita bahas adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya. Materi di subtema 3 ini IPA adalah tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Anak-anak, bunyi selain dapat merambat, bunyi juga dapat dipantulkan dan bunyi dapat diredam atau diserap. Sekali lagi anak-anak, bunyi selain dapat merambat, bunyi juga dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap atau diredam. Nah, ketiga ini adalah sifat-sifat bunyi. Ya, betul. Materi yang akan kita bahas pertama kali di subtema 3 ini adalah sifat-sifat bunyi. Anak-anak, bunyi memiliki 3 sifat. Sifat-sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui media atau medium. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat diredam. Sekali lagi, sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diredam atau diserap. Bukan direndam ya anak-anak, bukan direndam, bukan, tapi diredam atau diserap. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan satu persatu sifat bunyinya. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Anak-anak, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan di subtema 1 IPA kemarin, bunyi membutuhkan media atau medium untuk dapat merambat sampai ke telinga kita. Apa saja itu media perambatan bunyi? Bunyi dapat merambat melalui 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Benda padat dan benda cair adalah penghantar bunyi yang baik. Sekali lagi, benda padat dan benda cair adalah media perambatan bunyi yang baik dibandingkan dengan benda gas. Kenapa Bu Guru? Karena benda padat dan benda cair memiliki partikel-partikel yang lebih rapat sehingga pantulannya lebih bagus dibandingkan dengan partikel-partikel pada benda gas. Selain itu, anak-anak, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Karena di ruang hampa udara tidak terdapat media perambatan bunyi. Nah, itu adalah sifat bunyi yang pertama. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Sekarang sifat bunyi yang kedua. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang keras. Sekali lagi, sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang keras. Apa saja Bu Guru contoh permukaan
permukaan benda yang keras? Dinding atau tembok, kaca, batu, kayu. Pokoknya yang permukaannya keras dan rapat itu dapat memantulkan bunyi. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat diredam atau diserap jika mengenai permukaan benda yang permukaannya lunak. Sekali lagi, sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat diredam atau diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak. Apa saja contohnya, Bu Guru? Ada karpet, karet, busa, kain, dan bol. Anak-anak, sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat diredam atau diserap ini banyak dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari anak-anak. Contohnya, satu, pada ballroom atau ruang pertemuan. Ruang pertemuan atau ballroom selalu didesain atau dibangun dengan dilengkapi alat peredam suara, yaitu dindingnya atau karpet dari ruang pertemuan itu dipasang karpet, lantai atau dindingnya selalu dipasang karpet supaya dapat meredam suara saat terjadi pertemuan atau rapat. Selanjutnya pada bioskop. Di bioskop juga dipasang alat peredam suara anak-anak. Ya, fungsinya supaya tidak terjadi gaung saat menonton film yang sedang ditayangkan. Selanjutnya adalah ruang recording atau studio rekaman. Di dalam studio rekaman, dindingnya anak-anak, dinding yang mengelilingi studio rekaman itu pasti sudah dilengkapi dengan alat peredam suara supaya tidak terjadi pemantulan bunyi. Begitu. Karena kenapa tidak boleh terjadi pemantulan bunyi? Karena pemantulan bunyi itu dapat merusak bunyi asli dari sumber bunyi yang ada. Gitu ya anak-anak. Jadi sekilas Bu Guru ulangi, sifat bunyi ada 3. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap atau diredam jika mengenai permukaan benda yang lunak. Nah, selanjutnya adalah materi macam-macam bunyi pantul. Anak-anak, bunyi pantul dibagi menjadi 3 macam. Ya, bunyi pantul dibagi menjadi 3 macam anak-anak. Yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Sekali lagi, bunyi pantul yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak sumber bunyi dengan dinding pantulnya tidak terlalu jauh atau berdekatan. Sekali lagi ya, bunyi pantul ada 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi jika bunyi pantul yang terdengar saat jarak sumber bunyi dengan dinding pantulnya berdekatan atau tidak terlalu jauh. Ini contohnya saat Bu Guru menerangkan. Saat Bu Guru menerangkan di ruang tertutup seperti ini, suara Bu Guru akan memantul. Bunyi asli dipantulkan, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Jadi bunyi pantul dari dinding ini memperkuat suara Bu Guru saat menerangkan. Nah, itu contoh bunyi yang pertama ya, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Sekarang macam bunyi pantul yang kedua adalah gaung. Bunyi pantul yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Sekali lagi
lagi. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar tidak terlalu jelas. Ya. Yang ketiga, gema. Apa itu gema, Bu Guru? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Hati-hati anak-anak, kalau gaung itu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Berarti kalau gaung itu dapat merusak sumber bunyi yang asli. Sedangkan yang ketiga adalah gema. Kalau gema adalah bunyi yang terdengar setelah atau sesudah bunyi asli. Berbeda nggak ya? Kalau gaung hampir bersamaan dengan bunyi asli. Kalau gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, gema anak-anak, gema itu dapat terjadi atau terdengar jika jarak sumber bunyi dengan dinding pantulnya itu berjauhan. Ya. Gema dapat terjadi jika sumber bunyi dengan dinding pantul itu berjauhan. Apa contoh gema? Contoh gema itu kalau kalian sedang jalan-jalan ya, jalan-jalan di gua, di lereng, di lembah atau di bukit, coba kalian berteriak. Teriak sekenceng-kencengnya, misalkan panggil nama kalian. Misalkan siapa ya namanya ya? Nama Bu Guru dah misalkan ya. Vera. Nah, maka setelah ada Vera gitu, maka dari jauh akan terdengar suara lagi Vera seperti memanggil kita. Nah, itu disebut dengan gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ya, anak-anak ya. Jadi harus dibedakan antara gaung dan gema. Kalau gaung bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga dapat mempengaruhi bunyi asli menjadi tidak jelas. Kalau gema bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Setelah ya anak-anak. Jadi gema bisa memperkuat bunyi asli. Vera gitu kan, Bu Guru teriak di goa atau di bukit atau di lembah, akhirnya akan terdengar bunyi gema seperti memanggil Bu Vera balik, Vera begitu. Tapi dia jelas ya, tidak seperti gaung yang tidak jelas bunyinya. Nah, anak-anak, Bu Guru ulang sekilas ya. Macam-macam bunyi pantul ada 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantulnya tidak terlalu jauh atau berdekatan. Contohnya saat Bu Guru menerangkan di depan kelas ya, dalam kondisi ruangan tertutup. Yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Apa itu contoh gema, Bu Guru? Gema contohnya ketika kita berteriak di goa, di lembah atau di bukit. Karena goa, lembah, dan bukit biasanya kan jauh nih jaraknya dengan kita dari sumber bunyi, dari suara kita. Dindingnya goa, dindingnya bukit atau lembah tadi itu dapat memantulkan suara kita kembali beberapa detik setelah suara kita. Nah, itu namanya gema. Suaranya jelas, tidak merusak bunyi yang asli. Sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah manfaat bunyi pantul. Apa saja manfaat bunyi pantul? Yang pertama, mengukur kedalaman laut. Yang kedua, mengetahui kedudukan kapal selam. Yang ketiga,
ini kan banyak kapal-kapal yang sudah disertai dengan alat penangkap getaran atau gelombang. Duh, kenapa Bu Guru? Karena bunyi sendiri itu berupa atau berbentuk gelombang anak-anak. Jadi ketika ada gelombang di dasar laut, entah itu yang bersumber dari kapal selam atau gerakan ikan, maka alat yang ada di kapal di permukaan laut yang namanya sonar tadi akan menangkap gelombang-gelombang yang ada di bawah laut, mengirimkan berupa gelombang-gelombang dari pantulan yang ada di bawah laut. Begitu cara kerjanya. Sedikit saja Bu Guru jelaskan ya. Jadi manfaat bunyi pantul: 1, mengukur kedalaman laut. 2, mengetahui kedudukan kapal selam. Dan yang ketiga, mengetahui letak ikan yang ada di bawah laut. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak mungkin dalam penyampaian materi Bu Guru ini kurang jelas atau anak-anak agak susah memahami, coba diputar lagi video Bu Guru atau kalian bisa membaca buku kalian ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Stabilo bagian buku-buku yang penting tulisannya, jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan bantu orang tua. Terima kasih banyak ya anak-anak dan orang tua di rumah. Bu Guru akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.